Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Septiani dengan nomor NIM 2406410009. Saya di sini akan mengkaji tugas bahasa Indonesia. Materi yang saya ambil yaitu kata baku dan kata tidak baku, fonologi dan sintaksis. Yang pertama ada kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sah, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku umumnya diterapkan dalam konteks formal, seperti dalam bidang pendidikan, surat resmi, pemberitaan, serta karya ilmiah. Yang kedua ada ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama ada kata baku tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak mengandung pengaruh bahasa asing yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan kata baku selalu mengikuti ejaan yang benar sesuai dengan PUEBI. Yang keempat, kata baku merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI sebagai sumber rujukan yang resmi. Yang ketiga, ada contoh kata baku. Kata baku yang pertama ada aktivitas, risiko, izin, apotek, dan telepon. Kata tidak bakunya yaitu aktivitas, resiko, izin, apotik, dan telepon. Yang keempat, ada pentingnya menggunakan kata baku. Kenapa sih kata baku itu sangat penting? Karena yang pertama adalah untuk meningkatkan kejelasan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan dalam berbahasa yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, kata baku sangat diperlukan dalam konteks akademik, profesional, serta dalam komunikasi formal lainnya. Yang kelima ada jenis-jenis kata baku. Yang pertama ada kata benda, nomina, yaitu kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, benda, tempat, atau konsep yang abstrak. Yang kedua ada kata kerja, yaitu verba. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, aktivitas, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Yang ketiga ada kata sifat, adjektiva, yaitu kata yang menerangkan sifat atau keadaan suatu benda atau objek. Yang keempat, ada kata keterangan, adverbia, yaitu kata yang memberikan informasi tambahan mengenai kata kerja, kata sifat, atau kalimat secara keseluruhan. Yang kelima, ada kata ganti, pronomina, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam kalimat agar tidak terjadi pengulangan. Yang keenam ada kata hubung konjungsi. Kata hubung yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata frasa atau klausa dalam kalimat sehingga membentuk hubungan makna yang jelas. Selanjutnya, apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti aturan bahasa Indonesia yang benar, seperti yang tertera di KBBI atau PUEBI. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam situasi yang tidak resmi. Misalnya dalam penggunaan media sosial dan obrolan santai. Yang kedua ada ciri-ciri kata tidak baku, yaitu penulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Yang kedua, kata tersebut sering dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga,
Kata tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan yang lebih informal. Yang keempat, kata tidak baku tidak tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada dampak penggunaan kata tidak baku, yaitu bisa membuat komunikasi kurang jelas dalam situasi yang resmi. Yang kedua, dapat menurunkan kredibilitas saat menulis atau berbicara di lingkungan yang formal. Yang ketiga, dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam konteks pendidikan atau dunia profesional. Yang keempat, ada contoh kata tidak baku. Kata tidak bakunya yaitu sistemik, analisa, peduli, nasihat, cedera. Kata bakunya yaitu ada sistemik, analisis, peduli, nasihat, dan cedera. Yang kelima, ada cara menghindari penggunaan kata tidak baku. Yang pertama, biasakan membuka KBBI untuk mengecek ejaan kata yang benar. Yang kedua, perbanyak membaca teks-teks yang menggunakan bahasa baku dan formal. Yang ketiga, biasakan menulis sesuai dengan aturan ejaan yang benar. Yang ketiga, gunakan aplikasi pengecekan ejaan untuk membantu. Selanjutnya ada fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi dalam suatu bahasa bekerja. Secara umum, fonologi membahas bagaimana bunyi diucapkan, digunakan, dan dimaknai dalam sistem bahasa tertentu. Meskipun sering disamakan, fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik lebih fokus pada hal-hal fisik tentang bunyi, seperti cara bunyi itu dibuat oleh alat ucap dan bagaimana bunyi itu terdengar. Sementara itu, fonologi lebih melihat pada peran dan pola bunyi dalam sebuah bahasa. Misalnya, bagaimana bunyi bisa membedakan arti kata. Yang kedua, ada cabang fonologi. Fonologi memiliki 4 cabang. Yang pertama ada fonemik. Fonemik adalah bidang ilmu yang mempelajari fonem, yaitu satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata. Misalnya perbedaan bunyi P dan B dalam kata paku dan baku menunjukkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda. Yang kedua ada fonetika. Fonetika merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek fisik dari bunyi bahasa, meliputi bagaimana bunyi tersebut diproduksi oleh alat ucap, disalurkan melalui udara, dan diterima oleh pendengaran manusia. Yang ketiga ada alofoni. Alofoni membahas tentang variasi pengucapan dari satu fonem yang sama, yang terjadi karena pengaruh lingkungan fonologis atau posisi dalam kata. Meskipun bunyinya berbeda, variasi ini tidak mengubah makna kata karena masih dianggap sebagai bentuk lain dari fonem yang sama. Yang terakhir ada prosodi. Prosodi adalah studi tentang unsur-unsur suprasegmental dalam bahasa, seperti intonasi, tekanan, dan durasi. Unsur-unsur ini berperan penting dalam memberikan nuansa, penekanan, makna, serta emosi dalam tuturan. Yang ketiga, ada jenis perubahan fonologis dalam suatu bahasa. Yang pertama ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah perubahan bunyi karena pengaruh bunyi lain yang berdekatan sehingga bunyi menjadi mirip atau sama. Contohnya seperti in ditambah moral, yaitu menjadi immoral. Yang kedua ada disimilasi.
Disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi, yaitu perubahan bunyi agar tidak mirip dengan bunyi lain di sekitarnya supaya lebih mudah diucapkan. Contohnya yaitu kata Latin peregrinus menjadi pellegrino dalam bahasa Spanyol. Yang ketiga ada metatesis. Metatesis yaitu pertukaran posisi bunyi dalam satu kata. Contohnya ada kereta jadi kerta. Yang keempat ada elipsis. Elipsis adalah penghilangan satu bunyi atau suku kata baik di awal, tengah, atau akhir. Contohnya ada saya jadi sa dalam bahasa lisan santai. Yang kelima ada protesis. Protesis adalah penambahan bunyi di awal kata. Contohnya dalam sejarah bahasa Latin ke Spanyol. Sekolah menjadi escuela. Yang keenam ada epentesis. Epentesis adalah penyisipan bunyi di tengah kata untuk mempermudah pengucapan. Contohnya tambah jadi tembah. Yang ketujuh ada afikasi fonologi. Afikasi fonologi adalah perubahan bunyi akibat penambahan afiks atau imbuhan, terutama pada proses fonologis. Contohnya ada tulis ditambah mi jadi menulis. Yang kedelapan ada haplologi. Haplologi adalah satu suku kata yang mirip atau sama dalam kata berulang agar lebih mudah diucapkan. Contohnya logologi menjadi logi secara tidak resmi atau bahasa lisan. Yang kesembilan ada afonisasi. Afonisasi yaitu perubahan bunyi dari bersuara menjadi tidak bersuara. Contohnya yang kesembilan ada afonisasi. Afonisasi yaitu perubahan bunyi dari bersuara menjadi tidak bersuara atau sebaliknya. Contohnya B menjadi P atau D menjadi T karena pengaruh lingkungan yang fonetik. Yang ke-10 ada vokal reduksi. Vokal reduksi adalah perubahan vokal menjadi lebih lemah atau netral dalam pengucapan. Contohnya dalam bahasa Inggris yaitu banana diucapkan menjadi banaina. Selanjutnya, apa itu sintaksis? Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun dan digabungkan menurut aturan tertentu, sehingga membentuk frasa, klausa, atau kalimat yang memiliki arti. Yang kedua ada unsur-unsur sintaksis. Subjek disingkat menjadi S, predikat disingkat menjadi P, objek disingkat menjadi O, pelengkap disingkat menjadi kom, keterangan disingkat menjadi ket, verba disingkat menjadi kata kerja, nomina disingkat menjadi kata benda, adjektiva disingkat menjadi kata sifat, ada verba disingkat menjadi kata keterangan, kata tugas atau preposisi menjadi kata depan, dan konjungsi kata sambung. Yang ketiga ada contoh sintaksis, yaitu ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi goreng sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Yang kedua ada Andi sebagai subjek, membaca novel sebagai predikat, film horor sebagai objek, pada malam hari sebagai keterangan. Yang ketiga mereka sebagai subjek, menonton sebagai predikat, film horor sebagai objek, di bioskop menjadi sebagai keterangan. Yang keempat, siswa-siswa itu sebagai subjek, mengikuti sebagai predikat, ujian nasional sebagai objek, dan dengan serius sebagai keterangan. Yang keempat ada fungsi sintaksis, yaitu
membantu memahami hubungan antar unsur bahasa. Sintaksis membantu kita memahami bagaimana kata, frasa, atau klausa saling berhubungan dalam sebuah kalimat. Misalnya bagaimana subjek, predikat, objek, dan pelengkap bekerja bersama untuk membentuk makna yang jelas. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara dengan benar. Dengan memahami aturan sintaksis, kita akan lebih mudah menyusun kalimat yang sesuai dengan tata bahasa yang benar. Meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara dengan benar itu sangat penting, karena agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, serta menghindari kebingungan yang bisa terjadi karena kalimat yang tidak terstruktur dengan baik. Yang terakhir ada dasar untuk latihan tata bahasa dan penerjemah. Sintaksis adalah dasar penting dalam mempelajari tata bahasa. Tanpa pemahaman sintaksis yang baik, sulit untuk mempelajari tata bahasa secara mendalam. Selain itu, bagi seseorang penerjemah, memahami struktur kalimat dalam bahasa sumber dan bagaimana mengonversinya ke dalam bahasa targetnya sangat penting, agar terjemahan yang dihasilkan akurat dan dialami. Yang terakhir ada kesimpulan. Bahasa baku dan tidak baku, fonologi, serta sintaksis merupakan unsur penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan dalam situasi pembelajaran yang formal karena sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi dan cenderung lebih fleksibel. Fonologi mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa serta peranannya. Fonologi mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa serta peranannya dalam membedakan makna kata seperti fonem, tekanan, dan intonasi. Sementara itu, sintaksis membahas susunan dan struktur kalimat termasuk fungsi-fungsi unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ketiganya saling berkaitan dan penting untuk membentuk komunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tulisan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.